Republik Afrika Selatan adalah negara di ujung selatan benua. Di sana, beragam suku, bahasa, dan agama bertemu. Tanah mereka kaya akan sumber daya mineral. Di sini, muncul dan runtuh rejim segregasi rasial. Rejim itu bertahun-tahun menentukan tempat tinggal dan kerja. Kini, negara ini salah satu ekonomi terkuat di kawasan. Namun, ia menghadapi pengangguran tinggi dan kesenjangan sosial. Ada juga masalah listrik yang sering padam. Sejarah Afrika Selatan penting dipahami. Ini untuk mengerti Afrika modern dan alasannya. Reformasi butuh waktu lama dan kepercayaan institusi. Sebelum Eropa tiba, Afrika Selatan dihuni pemburu pengumpul kulit hitam, lalu komunitas petani. Masing-masing punya tradisi dan bahasa sendiri. Abad ke-17, imigran Belanda mendarat di Tanjung Harapan. Mereka lalu menyebut diri Afrikaner. Mereka membangun pertanian, memperluas permukiman, dan berdagang. Namun, mereka juga mengusir tetangga dan memaksakan aturan. Di era kolonial, bahasa Afrikaans muncul. Ini dari campuran Belanda, bahasa lokal, dan bahasa pendatang. Konflik dan kesepakatan awal memicu sengketa tanah dan kekuasaan. Awal abad ke-19, Inggris mengambil alih Afrika Selatan. Ini memperparah persaingan dengan Afrikaner. Inggris mengubah hukum, memperkuat pelabuhan, dan ingin menguasai wilayah dalam. Di sana Afrikaner membangun republik sendiri. Ketegangan menumpuk selama puluhan tahun. Akhir abad ke-19, pecah perang besar. Dampaknya, Republik Botaklurur ditaklukkan, pengaruh London meningkat. Area kaya tambang masuk sistem kekaisaran. Hasil ini membentuk politik dan kekuatan di Afrika bagian selatan untuk waktu lama. Selama perang di Afrika Selatan, Inggris membangun kamp bagi warga sipil. Kondisinya berat. Makanan dan obat-obatan langka. Puluhan ribu wanita dan anak-anak meninggal akibat penyakit dan kelaparan. Tragedi ini meninggalkan trauma mendalam bagi Afrikaner. Ini juga memperkuat ketidakpercayaan mereka terhadap London. Ingatan kamp itu menjadi bagian identitas kolektif. Ini juga jadi argumen untuk kemandirian pasca perang. Pengalaman ini menjelaskan mengapa sebagian masyarakat kemudian mendukung kebijakan dalam negeri yang keras. Mereka juga khawatir tekanan eksternal pada negara. Pada paruh kedua abad ke-19, tambang berlian dan emas besar ditemukan di Afsal. Kota-kota tumbuh pesat di sekitar tambang, termasuk pusat bisnis utama negara. Jalur kereta api, bank, dan perusahaan besar bermunculan. Orang dari berbagai wilayah dipekerjakan. Namun, akses ke posisi dan perumahan terbaik tidak didasarkan pada keterampilan, melainkan pada asal-usul. Ini menciptakan sistem di mana distribusi pendapatan dan status ditentukan oleh kebijakan. Praktik ini kemudian menjadi undang-undang pembangunan terpisah resmi. Ini secara formal, melegalkan ketidaksetaraan yang sudah ada. Afrika Selatan terkait erat dengan rasisme dan apartheid. Awal abad ke-20, Afrika Selatan membentuk persatuan wilayah di bawah Inggris. Lalu negara itu meraih otonomi lebih besar. Akhir 1940-an, sebuah partai berkuasa. Mereka menjadikan pembangunan terpisah sebagai kebijakan negara. Dekade pembatasan pun dimulai. Ada area terpisah, sekolah berbeda, rumah sakit berbeda, dan aturan kerja berbeda. Tujuannya adalah mempertahankan hak istimewa satu kelompok. Mereka juga mengontrol pergerakan dan tenaga kerja warga lain. Model ini meresap ke kota dan pedesaan. Itu membentuk kehidupan jutaan orang setiap hari. Sistem di Afrika Selatan berpegang pada aturan ketat. Orang kulit hitam butuh izin tinggal dan kerja di kota. Seluruh permukiman dinyatakan tidak layak. Keluarga dipindahkan ke daerah terpencil. Mereka menciptakan tanah air dengan otonomi semu, tanpa hak nyata. Jutaan orang kehilangan rumah, pekerjaan, dan hubungan sosial. Pemindahan mengubah tata kota. Jarak ke transportasi, sekolah, dan rumah sakit jadi lebih jauh. Jejak keputusan ini masih terlihat. Banyak permukiman miskin, jauh dari pusat kerja. Koneksi ke sana pun buruk. Kongres Nasional Afrika, ANC, muncul di Afsal awal abad ke-20. Mereka lama memperjuangkan hak setara secara damai. Setelah penembakan demonstrasi awal 1960-an, represi menguat. Para pemimpin ditangkap. Sebagian gerakan masuk ke bawah tanah.
Muncul mogok kerja, boikot, dan kampanye. Ini memberitahu dunia tentang apa yang terjadi. Meski ada penangkapan dan tekanan, aktivis tetap terhubung. Mereka mengembangkan jaringan bantuan timbal balik. Mereka juga menuntut pemilihan umum. Tuntutan untuk menghapus hukum pembangunan terpisah menjadi inti agenda mereka. Pada tahun 80-an, tekanan eksternal terhadap Afrika Selatan meningkat. Organisasi internasional mengutuk kebijakan apartheid. Banyak negara membatasi perdagangan dan kredit. Tim olahraga dari Afsel dilarang ikut turnamen. Artis membatalkan konser. Universitas dan yayasan menghentikan kerjasama. Langkah-langkah ini tidak langsung menyelesaikan masalah. Namun, itu meningkatkan biaya isolasi, melemahkan posisi pemerintah, dan memperkuat argumen pendukung negosiasi. Perlawanan internal dan batasan eksternal bersama-sama mendorong negara itu berdialog tentang konstitusi dan pemilihan masa depan. Awal 90-an, pemerintah Afrika Selatan membebaskan para pemimpin terkenal dari penjara. Mereka setuju berunding soal konstitusi baru. Para pihak membahas pemilu, hak minoritas, dan peran militer. Ini untuk menghindari perang sipil. Akhir April tahun 1994, pemilu umum pertama diadakan. Seorang politikus yang lama di penjara terpilih sebagai presiden. Negara itu fokus pada rekonsiliasi, amnesti, dan reformasi. Tujuannya, agar semua punya hak suara dan transisi kekuasaan sah. Untuk mengusut kejahatan masa lalu, Afsel membentuk komisi. Komisi ini dipimpin oleh tokoh gereja terkemuka. Komisi mendengarkan korban dan pelaku, mengumpulkan dokumen. Mereka memberikan amnesti bagi yang mengakui kesalahan penuh. Pekerjaan itu berlangsung bertahun-tahun. Banyak kisah terungkap ke publik untuk pertama kalinya. Komisi tidak mengganti pengadilan jika tak ada pengakuan. Itu tidak menutup semua luka, tapi menciptakan catatan fakta umum. Ini membantu memulai dialog keadilan. Ini juga mengurangi resiko kekerasan baru, menjaga transisi damai. Setelah beralih ke demokrasi, ekonomi Afrika Selatan lebih terbuka. Sektor jasa, konstruksi, dan pertambangan tumbuh. Hubungan dengan negara tetangga dan benua lain menguat. Namun, kesenjangan pendapatan tetap sangat tinggi. Daerah kaya memiliki sekolah swasta dan keamanan. Daerah miskin kekurangan lapangan kerja dan dokter. Pemerintah meluncurkan program partisipasi ekonomi. Ini untuk kelompok yang sebelumnya dikecualikan. Namun, perbedaan besar dalam pendidikan dan modal tetap ada. Ini menghambat kemajuan menuju kesempatan setara. Tingginya tingkat kejahatan kekerasan tetap menjadi salah satu tantangan paling akut di Afrika Selatan. Polisi kekurangan personel dan peralatan. Kasus-kasus diselidiki dengan lambat. Warga yang lebih kaya menyewa perusahaan keamanan swasta. Secara berkala, terjadi gelombang kekerasan terhadap migran. Seperti di akhir 2000-an dan pertengahan 2010-an, ini menambah ketegangan di daerah miskin. Pemerintah meningkatkan pelatihan penyelidik, memodernisasi komunikasi dan mendukung program pemuda. Namun, kepercayaan pada layanan publik pulih perlahan. Republik Afrika Selatan mengalami gelombang epidemi virus imunodefisiensi manusia yang parah. Pada awal tahun 2000-an, banyak keluarga kehilangan pencari nafkah. Rumah sakit pun sangat kewalahan. Di tingkat pemerintahan tertinggi, skala masalah ini lambat diakui. Hal itu memperlambat respons awal yang efektif. Secara bertahap, pemerintah memperluas akses ke terapi antivirus. Harapan hidup masyarakat pun mulai meningkat. Uji testing, dukungan bagi wanita hamil, serta edukasi remaja sangat penting. Kasus baru masih terus muncul. Maka, perawatan harus dipertahankan. Penting juga untuk memerangi stigma sosial. Sejak akhir 2000-an, warga Afrika Selatan sering alami pemadaman listrik bergilir, pembangkit listrik menua, perbaikan, dan manajemen lambat. Pada 2010-an, penyelidikan mengungkap kepentingan pribadi memengaruhi kontrak pemerintah. Ini disebut penjarahan negara. Komisi mendeskripsikan skema dan usulkan reformasi. Undang-undang disahkan untuk menarik pembangkit swasta dan perbarui jaringan. Meski frekuensi pemadaman menurun, gangguan tetap terjadi. Kepercayaan pulih perlahan. Afrika Selatan dipilih karena alam, safari, pantai, dan kota dekat gunung serta laut. Pariwisata ciptakan lapangan kerja di hotel, transportasi, dan taman. Sebagian hasil danai konservasi dan infrastruktur. Masa depan bergantung pada penurunan pengangguran, perbaikan sekolah, dan energi stabil. Potensi ada di pengolahan mineral baterai, serta pengembangan angin dan surya. Tanpa tata kelola jujur dan keamanan, pertumbuhan lambat.
Jika ini menarik, silakan berlangganan agar tidak ketinggalan episode baru. Kami sampaikan singkat dan padat.